Welcome to the new 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 634-2707. Short message service 081-80158. Marketing Department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Allah, ya Manan, ya Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Fatahu, ya Khaliq. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Dan Anda silakan bisa menggunakan telepon kami di 0216332705 untuk Anda yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com atau juga yang bisa mengakses kami melalui channel Indovision di 204. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya Siwo, gimana kabarnya Siwo? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Kita langsung coba terima saja penelpon yang pertama ya Siwo ya. Oke, silakan Light Audience di 0216332705. Ya. Terputus kelihatannya, silakan yang lainnya saya tunggu. Di 0216332705. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, kelihatannya agak susah untuk masuk malam hari ini. Mudah-mudahan malam ini nggak ada yang masuk. Kenapa sih, Wo? Mudah-mudahan malam ini nggak ada yang masuk. Kenapa emang? Ya kan saya libur. Oh gitu. Assalamualaikum. Ups. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan volume radionya, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Selamat malam, Siwo. Dengan siapa ini, Pak? Bambang di Dengan Mas Tangerang. Bambang. Silakan, Mas. Ini Siwo, saya mau nanya masalah wudu. Karena
Apakah kalau kita nyolong uang di kantor atau korupsi, apakah itu membatalkan wudhu? Dan sedang yang saya pahami sih, wudhu itu kan bukan hanya sekedar membasuh tangan, muka, tapi wudhu hakikat itu kan melepaskan sifat-sifat sirik, pidik, dengki, jahil, aniaya, dan segala macam sifat jelek yang ada di diri kita. Itu kita lepaskan, itu lalu nama kita berwudu. Apakah kalau kita nyolong itu sih, dengan wudu rukun syarat, apakah itu membatalkan kalau kita nyolong di kantor, korupsi, apakah itu membatalkan wudu? Bagaimana menurut Siwo? Iya, baik. Terima kasih Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Semangat sekali malam hari ini ya. Oke Siwo, silakan Siwo. Tapi kondisi Siwo sudah tidak capek ya. Katanya saya dengar menghadiri inaugurasi Obama. Monggo. Oke. Saya ambil ya. Kepada seluruh live audience beserta seluruh keluarga besarnya beserta seluruh staf-stafnya dan semua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Night audience, kita ketemu lagi dan sharing kembali. Dan sebagaimana biasa, mudah-mudahan nggak bosan kalau saya mengulang lagi masalah yang sangat penting bagi saya dalam rangka untuk memperingan beban saya. Akhir-akhir ini saya semakin merasa berat dengan adanya sharing ini, dan mohon jangan kecewa kalau saya akan lebih mengatakan seandainya nanti bahwa saya mohon maaf, saya belum tahu gitu ya. Jadi mohon jangan kecewa. Mohon diingat ulang saja bahwa saya adalah teman sharing Anda, bukan sebagai narasumber, dan juga bukan sama sekali bukan rujukan, dan saya tidak sedang mewakili pihak manapun, baik mewakili yang hal-hal yang kecil apalagi yang besar, tidak mewakili atas nama komunitas apapun, dan tidak sedang mewakili agama yang saya anut, dan juga bukan sedang mewakili kebenaran. Saya hanya bisa men-sharingkan hal-hal yang saya pahami kebenarannya hingga saat ini, sementara saat ini. Jadi sangat logis seandainya, sangat wajar seandainya di antara para pendengar juga ikut men-sharingkan di kesempatan ini. Dan sangat wajar kalau seandainya apa yang saya sampaikan kemudian dikritisi oleh para pendengar, dan saya akan mengucapkan sangat terima kasih seandainya pendengar juga menyumbangkan agar pembangunan diri saya bisa lebih baik. Nah, dan karena kita hanya sekedar sharing, maka mohon untuk tidak tergesa-gesa diterima, tapi juga tidak tergesa-gesa ditolak. Untuk menerima ataupun menolak itu kayaknya butuh suatu tertib tertentunya di dalam mengatur kedirian kita. Dan saya masih mau diperkenankan mengulang kembali bahwa saya masih dalam rangka berproses. Kayaknya proses pembelajaran saya ini tidak berhenti, dan kalau saya berhenti ya saya sendiri yang rugi. Saya masih menggunakan kaidah-kaidah yang mampu saya pakai, yang hingga saat ini menurut saya masih relevan bagi saya.
mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan formula-formula yang lebih baik lagi, yaitu bahwa dalam rangka saya berproses diri itu ada sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Yang pertama, saya hanya bisa mentaati kebenaran yang sudah saya pahami. Nah, kalau kemudian di antara kita ada kebenaran yang berbeda, ya logis-logis saja karena prosesnya masing-masing juga berbeda. Saya kayaknya sangat dibatasi oleh pemahaman saya. Jadi mungkin kebenaran itu ada di pihak lain, tapi mungkin karena saya belum mampu menangkapnya, sehingga saya hanya bisa mentaati kebenaran yang sementara saat ini bisa saya pahami. Ya, kemudian yang kedua, karena kebenaran yang saya pahami saat ini pun belum merupakan satu mencapai satu titik yang hakiki, ya. Sehingga saya harus selalu membuka diri terhadap informasi-informasi baru, terhadap pendapat-pendapat baru, meskipun mungkin saat ini saya belum bisa menerima pendapat itu, tapi saya kayaknya nggak boleh deh untuk meremehkannya hanya sekedar karena saya belum mampu menangkapnya atau karena saya berbeda pendapat dengan informasi baru itu. Tetapi karena dari beberapa pengalaman, begitu banyak kebenaran yang tadinya saya yakini, kemudian saya mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi, sehingga saya harus selalu berusaha membuka ruang kalau ada kebenaran-kebenaran baru yang sekarang saya belum paham. Jadi yang kedua, saya harus selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi, yang lebih bermutu. Itu pun kalau saya bisa, sudah luar biasa kalau dua itu bisa. Saya mentaati kebenaran yang sudah saya pahami sementara ini. Kemudian saya harus selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang belum saya pahami. Kalau dua ini saya mampu konsisten, itu sudah luar biasa itu. Itu ternyata berat. Ngomongnya gampang. Kemudian lanjut dengan yang ketiga. Manakala saya sudah mendapatkan satu kebenaran baru yang lebih bermutu dari kebenaran saya yang kemarin, saya harus berani mengambil langkah untuk berpindah kepada kebenaran yang baru itu. Ya, karena tanpa begitu maka proses naik nggak akan terjadi. Ya, dan yang sulit kayaknya kadang-kadang sih kebenaran baru itu ya kadang tidak sesuai dengan alur yang ada di masyarakat. Kadang kebenaran baru itu bahkan tidak kita ingini. Tetapi manakala kita sudah memahaminya, bagaimana kita bisa menolak satu kebenaran yang kita sudah pahami? Itu namanya menipu diri, kan? Ya. Jadi karena itulah, karena masih dalam rangka proses itulah, maka tolong saya jangan didudukkan melebihi kapasitas saya, dan saya hanyalah sekedar teman sharing Anda. Mudah-mudahan bisa menambah data dan juga menambah wawasan, perbandingan, dan penguat bagi yang kebetulan pendapatnya sama. Tidak lebih dari sekedar itu, dan semoga kita masing-masing mewaspadai niat kita agar kita tidak sekedar bertamasya pemahaman, tidak sekedar kita asik di dalam persepsi-persepsi, tapi juga mudah-mudahan manakala ini kita niatkan dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manakala niat kita semakin baik, yakin deh bahwa ada faktor X yang akan membantu kita, sehingga kita tidak sekedar bertamasya pemahaman, tetapi kita bisa menaikkan proses mutu kehidupan kita. Mulai kemudian masuk yang pertama dari Mas Bambang. Terima kasih Mas Bambang.
beliau menanyakan tentang masalah wudhu, tapi kayaknya bukan sekedar fikih yang beliau tanyakan. Apakah wudhu seseorang itu bisa menjadi batal manakala seseorang mencuri? Kalau tadi beliau mengatakan ada, saya catat nih, saya garis bawahi, ada hakikat dari wudhu. Wah, saya ini sedang berproses ditanya tentang hakikat. Kalau saya menjawab nanti saya melampaui kepantasan, ya. Karena hakikat wudhu yang seperti apa saya juga belum tahu. Paling banter saya tahu sepanjang yang sudah saya pahami saat ini. Kalau kita kembali kepada untuk apa ya syariat itu disyariatkan, untuk apa ya agama itu diturunkan, untuk apa ya aturan-aturan itu diberikan kepada kita, aturan Tuhan maksud saya, dan antara lain aturan itu bagi kaum muslimin di sana ada aturan wudhu gitu. Tapi saya meyakini dalam bentuknya yang global bahwa semua agama itu diturunkan, semua peraturan Allah itu diberikan kepada kita, itu esensinya dalam rangka agar satu, kita mentauhidkan Tuhan, kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan kebalikan dari itu dengan aturan itu agar kita tidak mensekutukannya, tidak mensyirikkannya. Karena dengan itu, dengan tauhid dan anti syirik, maka kita sudah mendapatkan satu sumber yang sangat sahih, dan seluruh sumber kebaikan dan keindahan, kebahagiaan, kemuliaan, kebijakan, keadilan itu semua bersumber dari situ. Nah, kalau landasan ini yang disebut sebagai prinsip-prinsip dasar, prinsip primer dalam seluruh agama, maka manakala ini tercerabut, ya berarti keberagamaan kita bisa menjadi tercerabut meskipun secara formal kita melakukan perintah-perintah agama itu, misalnya wudhu ya. Bisakah kita melepaskan wudhu itu dari nilai hakiki dari diperintahkannya wudhu itu ya. Nah, kalau kita berwudhu tapi sambil kemudian tidak mentauhidkan Tuhan, kita berwudhu tapi hanya sekedar formal, kita menyuci tangan tapi tangan kita juga mencuri, itu kayaknya ada kontradiktifnya ya dengan inti pesan dari kenapa kita diperintah untuk wudhu. Ya, betul memang secara formal dalam dunia fikih wudhu itu ada syarat rukunnya, dan antara lain di dalam syarat rukun itu kan di sana ada penataan tentang niat, bagaimana niat berwudhu. Nah, niat ini akan menjadi posisinya sangat penting untuk menentukan apakah wudhu kita itu hanya sekedar formal saja, atau sekedar identitas saja, atau sekedar satu pelaksanaan verbal dari sebuah aturan kita sebagai orang muslim misalnya. Tetapi manakala inti pesan dari ajaran Tuhan, dari ajaran agama itu tidak kita tangkap, ya kan jatuhnya formal lagi nanti. Kalau jatuhnya formal, itu kita bisa terjebak. Terjebaknya adalah kita merasa. Nah, kita sudah merasa, tapi pada hakikatnya kita tidak menyentuh. Ya. Kita sebagai orang muslim, kemudian kita melakukan hal-hal peraturan yang formal, tapi tidak mencapai pada inti pesan dari agama itu, sehingga kita merasa sudah menjadi muslim dan sudah merasa tapi kita lepas dari inti dari pesan agama itu. Yaitu pesan pertama dari inti agama sepanjang yang saya tahu adalah mentauhidkan Tuhan. Bagaimana kita wudhu tapi di dalamnya itu ada pesan itu. Nah, itu sangat tergantung kepada bagaimana mutu ketauhidan kita masing-masing. Jadi yang bisa saya sampaikan kurang lebih seperti itu, Mas Bambang. Jadi wudhu kalau kita hanya pandang bentuk formalitasnya, tapi kehilangan roh dari inti ajarannya, maka kayaknya kita akan mudah terjebak dari situ. Ya. Dan mudah-mudahan bagaimana ya menghubungkan wudhu dengan tauhid, menghubungkan wudhu dengan
dengan pendidikan kepribadian. Jangan seperti yang pernah saya alami sekian tahun berwudu tapi pribadi tidak berubah. Ya karena sekian lama juga saya mengalami keterjebakan kepada hal-hal formal seperti itu dan kehilangan roh dari perintah itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berwudu sekali, kemudian di situ dada kita lebih terbuka lagi. Manakala kita membasuh muka, mudah-mudahan muka kita lebih teduh, muka kita lebih damai, muka kita lebih indah. Jadi hilanglah kegarangan dari wajah kita misalnya. Pada saat kita membasuh atau mengusap tangan, membasuh tangan, ya mudah-mudahan tangan ini bisa membawaku kepada ketundukan tanganku kepada Tuhan, sehingga tidak mengambil hak yang bukan haknya, tidak melayangkan tangan ini kepada yang tidak proporsional dan seterusnya. Mudah-mudahan tangan saya tidak menyentuh hal-hal yang mengandung keburukan dan dosa. Itu sangat terkait dengan niat. Jadi untuk apa kita wudu? Sekedar pemenuhan tata tertib formal, maka kita akan kehilangan ruh dari wudu itu. Tapi manakala kita perhatikan bahwa niat itu sangat menentukan apa yang kita lakukan. Apapun aktivitas kita itu mutunya sangat tergantung kepada niat kita. Nah, niat itu yang merupakan benang merah yang bisa menjadi penghubung antara penghamba dengan Tuhannya, sehingga wudu pun bisa menjadi sebuah penghambaan kepada Tuhan. Bukan hanya wudu dan nanti yang lain-lain. Mudah-mudahan 24 jam sehari kalau kita mampu, ya bertahap agar semuanya bisa wujud kepada satu penghambaan Tuhan. Dan manakala seseorang dengan hari demi hari dari wudunya, dari hal-hal lainnya, dari pekerjaannya, dari bisnisnya, bagi yang berpolitik ya dengan politiknya, bagi seniman ya dengan seninya, bagi rumah tangga ya dengan keibuannya, bagi seorang bapak ya dengan keayahannya, dan seterusnya. Mudah-mudahan selalu kita mampu menata niat, waspada niat, agar kita tetap tidak kehilangan sambung koneksitas kita sebagai hamba yang sedang menghamba kepada Allah, sehingga nuansa-nuansa ketuhanan itu bisa kita tangkap saat demi saat, aktivitas demi aktivitas, dan manakala itu kita punya konsistensi itu terus, nuansa Tuhan akan semakin besar dalam diri kita, dan kita akan bisa merelakan ego-ego yang biasanya ingin lari dari Tuhan. Itu masalah ego dan egolah yang menjadikan banyak permasalahan di dunia ini. Egolah yang menjadikan adanya pertentangan, permusuhan, sampai kepada peperangan. Ya, itu mohon maaf ya Mas Bambang, mungkin terlalu ngelantur saya, tapi kurang lebih seperti itu. Kita perlu memandang wudu tidak hanya sekedar bentuk formalitasnya saja, tapi kita juga harus menyelami makna-makna dan pesan dari kenapa kita diperintahkan untuk itu. Kurang lebih seperti itu Mas Brian. Iya, baik, terima kasih. Baik, kita coba terima telepon lagi, dan kita masih cukup punya waktu banyak di sesi pertama ini ya. Untuk yang SMS juga silakan, tapi nanti kita coba sharingkan di sesi kedua ya. Silakan untuk yang SMS juga Anda bisa coba hubungi di 0818801058. Dari telepon di 0216332705. Ya, silakan Anda coba telepon lagi di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa tolong dikecilkan volume radionya, Pak? Bentar, Bapak. Oke.
Iya. Iya, dengan siapa ini? Tuhan Dono Bapak di Depok. Mas Dono ya? Iya. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum sih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya baik sih, Pak. Alhamdulillah baik. Iya, cuma nanya kabarnya aja. Mas Dono gimana, baik? Dalam? Mas Dono baik dong? Bagus, Pak. Baik. Oke. Matur nuwun nggih sih, Pak. Monggo. Nggih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dono. Baik, yang lainnya silakan. Saya coba tunggu di 0216332705. Di sesi pertama ini ya, dalam berproses menuju kesejatian diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Yogi. Dengan Mas Yogi. Masih. Silakan Mas Yogi. Malam, Mbak. Waalaikumsalam. Mbah, mau menanya lagi, diulang. Kalau nggak dijawab, ya nggak apa-apa. Sakinah, Mbah. Apa ini? Kenapa dengan sakinah itu? Ya, sakinah itu apa gitu loh. Kirain celaka, sakinah enggak ya? Enggak. Soalnya gini, jadi sakinah itu ada yang bilang, coba deh lihat surat ini. Sakinah itu tentram sama tentram. Nah, terus pertanyaan berikutnya, tentram itu karena sebab kita usahakan kemudian diberi atau gimana gitu. Makanya mau nanya gitu. Iya, baik. Jadi Terima arti sakinah begitu ya, Ya, Mas Yogi. iya, Oke, terima kasih. iya. Assalamualaikum. Salah. Ya baik sih, silakan. Sakinah sih, Sakinah ternyata nggak apa-apa sih, ada di tempat. Monggo. Mas Yogi di Bekasi. Terima kasih Mas Yogi. Saya pengennya jawabnya tidak tahu. Pengennya begitu. Mas Yogi kecewa. Tapi tadi disebut-sebut ya bahwa ketentraman itu sesuatu yang harus kita usahakan, atau sesuatu yang tadi apa Mas Budayat? Gimana sih, Bu? Tadi tentang ketentraman tadi gimana? Mengenai sakinah, ya artinya saya kurang gitu nangkap tadi kata-katanya. Soalnya saya terfokus dengan keberadaan sakinah sendiri sih, Bu. Saya akan coba men-sharingkan masalah itu ya, tentang ketentraman itu. Kalau tentang sakinah itu sendiri, saya juga belum jelas apa ya hakikat dari sakinah itu. Tapi karena tadi Mas Yogi menyentuh-nyentuh hubungannya antara sakinah dengan ketentraman, saya mengira, atau paling tidak saya punya beberapa pemahaman terkait dengan masalah ketentraman ini. Saya punya usulan bahwa kita ini mempunyai sesuatu yang kebanyakannya atau pada awal perjalanannya itu selalu terjadi kontradiktif yang di dalam diri kita ini, yaitu antara akal dan nafas, antara nurani dengan nafasnya. Itu banyak kali, atau paling tidak pada awal perjalanannya itu terjadi hampir bertolak belakang. Nah, kurang lebih begini, yang satu mengajak ke atas. Sering dinyatakan bahwa akal ya, atau nurani itu merupakan unsur yang dari langit, sementara nafas itu unsur yang dari bumi. Istilah itu juga sering kita dapati dalam pelajaran bahwa nurani itu merupakan pintu masuk bantuan para malaikat, sementara kalau nafas itu pintu masuk godaan iblis. Dua hal ini itu terjadi kontradiksi dalam diri kita. Nah, sepanjang masih ada kontradiksi itu dalam diri kita, maka ketentraman itu akan sulit untuk didapatkan. Manakala ini sudah menjadi satu, tidak split lagi diri kita tidak pecah lagi. Jadi apa yang dimaui oleh nurani juga dimaui oleh nafasnya. Dia sudah menjadi kompak. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam diri kita, tidak ada dualisme
keinginan di dalam diri kita, tidak ada dualisme target di dalam diri kita, tidak ada lagi dua suara dalam diri kita, di situ ada ketentraman. Dan saya mengira bahwa ketentraman yang seperti itu bukan ketentraman yang sepele, tapi ketentraman yang sangat sangat serius gitu. Dan ketentraman yang bisa langgeng, ketentraman yang sejuk, ketentraman yang ya di sana ada nuansa-nuansa surgawi. Nah, untuk itu, untuk ke sana, menuju ketentraman itu, kita perlu ingat bahwa di sana ada dua tarik menarik yang sangat tidak bisa kita lihat, tapi sangat bisa kita rasakan. Nurani atau al-aql itu selalu dia mengajak bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, dan dia selalu mengajak kepada surga, selalu mengajak kepada kebenaran-kebenaran. Sementara kalau suara nafas pada awalnya dia cenderung menyuarakan kepada egoisme, keakuan dirinya, dan dia kadang tidak peduli terhadap kebenaran-kebenaran. Kalau nurani selalu menyuarakan kebenaran, kalau nafas lebih cenderung menyuarakan kesenangan dan kemenangan. Kalau nurani selalu mengajak kepada Tuhan, nafas cenderung mengajak kepada diri, egoismenya. Kalau nurani mengatakan yang penting saya benar, sementara nafas mengatakan yang penting aku senang. Nah, di sana ada tabrakan keinginan, ada tabrakan kehendak. Yang satu mengajak naik ke langit, yang satu tetap ingin tinggal di bumi. Nah, dalam istilah yang agak teknis, pergulatan ini disebut sebagai jihadun nafas atau jihadul akbar, perang yang besar, memerangi nafsunya. Jangan lupa bahwa di balik itu ada peran malaikat dan ada peran iblis. Jangan lupa ini. Kalau kita lupa ini, kita bisa kurang kewaspadaan kita. Jadi pada saat saya mempunyai keinginan sesuatu, coba kita tanyakan, apakah keinginan ini mengajak kepada Tuhan dengan jalur kebenaran yang jelas, atau tidak jelas, bahkan Tuhan tidak ada di situ? Maka hati-hati, karena berarti ini adalah berangkat dari suara nafas. Dan jangan lupa, di balik nafas itu di sana ada iblis-iblis yang siap menerkam ketentraman kita. Nah, kalau kita sering mencermati ini, kayaknya itu akan semakin jelas. Ini suara yang mana ini? Nah, kita pernah men-sharingkan masalah ini, dan saya mungkin terpengaruh oleh latar belakang saya mengistilahkan nurani dan nafas ini sebagai dua panglima yang saling berebut pengaruh terhadap diri kita. Dan dua panglima inilah yang kemudian manakala dia menang pertarungannya, dia akan merebut seluruh pendirian kita. Pikiran kita juga akan disetir oleh dia, dan dari pikiran itu seluruh badan dan indera kita dikomando oleh dia. Sehingga peperangan ini disebut sebagai peperangan besar. Nah, apa hubungannya dengan ketentraman tadi?
semakin kita sukses di dalam jihad ini, dan ini jihad yang sangat besar. Kalau yang lain-lain itu jihad kecil, kalau kita bergerak keluar itu jihad kecil. Kalau jihad besarnya ini belum sukses, maka jihad keluar akan sulit suksesnya. Ya, karena untuk keluar itu kita akan memancarkan sesuatu dari dalam diri kita. Tapi kalau dalam diri kita ini auranya bukan aura kebersihan, bukan aura kesucian, bukan aura kebijakan, maka manakala kita bergerak jihad keluar, aura-aura yang kumuh kita akan kena kepada orang luar. Nah, jadi sampai mungkin diistilahkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah beliau pulang dari perang Badar, beliau mengatakan bahwa perang Badar itu perang kecil. Sementara kita setiap hari menghadapi perang yang sangat besar, yaitu perang terhadap diri kita sendiri. Manakala dalam perang besar ini kita sudah bisa sukses, sangat dimungkinkan keluarnya juga akan sukses. Tapi manakala di dalam diri, dalam peperangan diri itu kita belum sukses, kayaknya agak sulit deh untuk dibayangkan keluarnya juga akan sukses ya. Bagaimana kita keluar dengan membawa kabut-kabut yang justru kita ingin kita ingin menghadapi pertempuran terhadap iblis-iblis yang di luar, sementara di dalam diri kita bersemayam iblis-iblis, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Manakala kita mampu untuk berjihad besar ini, kalau saya punya istilah bahwa pada awalnya nafas itu mempunyai potensi yang amat liar. Dia penuh dengan kebebasan yang tak terbatas. Dia bisa menginginkan apa saja tanpa mengenal alur-alur batas kebenaran. Jadi apapun yang saya inginkan saya harus dapatkan. Siapapun harus memberikan manfaat kepada saya tanpa harus berpikir apa manfaat yang harus saya berikan. Karena kayaknya kata-kata nafas itu gitu deh. Ya. Bagaimana agar orang itu memperhatikan saya? Sebelum kita punya pikiran bagaimana memperhatikan orang. Ya. Sebelum kita memikirkan tentang bagaimana saya menghormati orang, tapi nafas sudah menuntut lebih dulu. Wahai semuanya, hormatilah saya. Kalau tidak dihormati, dia kecut. Gitu ya. Dan seperti itulah. Kalau suara nurani, lain lagi. Yang penting saya benar. Anda mau hormati saya, mau nggak hormati saya. Yang penting saya harus selalu menjaga posisi saya dalam posisi benar. Dan saya bisa di backup oleh malaikat-malaikat yang menghubungkan saya kepada sumber kebahagiaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal Anda mau hormati saya atau tidak, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Soal Anda mau memuji atau mencela, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Urusan saya hanya bagaimana saya selalu menjaga hubungan saya dengan Tuhan dan selalu saya menjaga kebenaran dalam diri saya. Konon kata nurani seperti itu. Sangat bertentangan dengan nafas itu. Nah, kalau suara itu masih kontradiktif seperti itu dalam diri kita, meskipun kita didik di universitas 1000 tahun, tapi tidak pernah kita mendidik kepribadian kita, tidak pernah mendidik spiritual kita, tidak pernah mempertajam nurani kita, ya meskipun dia difasilitasi menjadi presiden baru, ya, tapi kalau dia gagal di situ, dia tidak akan bisa tentram sama sekali, karena tidak memenuhi hukum sunatullahnya. Kenapa? Karena dalam diri kita masih pecah. Karena pribadi kita masih ada 2 komandan, masih ada 2 panglima, masih ada 2 yang saling berebut untuk menguasai diri kita. Nah, kalau kita mau kembali kepada jalan agama, kalau kita mau kembali kepada ajaran Tuhan, kalau kita mau kembali kepada ajaran Allah, kita akan dibawa ke sana. Bagaimana kita mau meng-approach nafsu yang liar itu, kemudian kita didik dengan budaya-budaya nurani, sehingga akhirnya dikit demi dikit
manakala peperangan itu sedikit demi sedikit kita seriusi, kita tekuni, kita sungguh-sungguh, maka budaya nurani akan bisa menularkan kepada nafas, sehingga nafas nanti akan mampu mengatur keinginannya. Manakala keinginan nafas itu sudah sesuai dengan keinginan nurani, apa yang disukai nurani disukai oleh nafasnya, apa yang dibenci oleh nurani dibenci oleh nafasnya. Manakala nafasnya mengajak ke atas, nuraninya mengajak ke atas, nafasnya ikut gondeng ke atas, sehingga terjadilah satu suara dalam diri kita. Disitulah ada ketentraman. Kalau tadi Mas Yogi mengistilahkan dengan sakinah, disitulah ada sakinah. Sering disebutkan, dikaitkan sakinah itu terkait dengan masalah keluarga, pas suami istri. Kalau suami dan istri masing-masing punya superioritas komando, ya, yang satu dibawahkan, yang satu diataskan, atau suami ingin menguasai istri atau istri ingin menguasai suami, sehingga di sana ada bentuk ketakseimbangan, ketakserasian. Bagaimana keluarga bisa sakinah, bagaimana keluarga bisa tentram kalau di sana ada dua komando. Nah, manakala komando itu sudah menyatu, ya suami ya istri, istri ya suami, aku dan kau adalah sejiwa, aku dan kau disebut sebagai belahan jiwanya. Setelah itu akan bisa menjadi sebuah keluarga yang penuh dengan ketentraman karena tidak ada split di dalamnya. Dan kayaknya sih untuk bisa menjadikan menyudahi kontradiksi dari dua komando itu, Tuhan kayaknya harus ada di sana. Ya, Tuhan harus ada di situ. Dia sebagai penghakimnya. Bagi yang punya guru spiritual, maka guru spiritual itu duduk di atas nurani dan nafasnya. Guru spiritual itu duduk di atas suami dan istri. Manakala suami dan istri, dia sudah sama-sama bersanding, duduk sejajar di bawah satu naungan nilai-nilai ketuhanan. Tidak mungkin tidak dapat ketentraman. Pasti akan mendapatkan ketentraman itu. Ya, kalau di dalam keluarga ada suami dan istri harus kompak. Kalau di dalam diri kita ada nurani dan nafas yang harus kompak. Kayaknya gitu sih, kali loh. Saya kembali dulu deh kepada Mas Brian. Ya, baik. Mr. Jack ada di sini, Mr. Jack. Jack Plum ada di sini. Oh, ya? Iya, Siwo, kita coba terima telepon berikutnya, Siwo, ya. Sebelum kita nanti tutup sesi ini dan masuki sesi berikutnya. Baik, di 0216332705. Silakan sekali lagi di 0216332705. Anda yang ingin sharing di sesi pertama ini. Iya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Dengan siapa, Pak? Mas Restu. Dengan Mas Restu. Di mana Mas Restu? Kecil sekali suaranya. Ya, tanya sebentar, Pak. Silakan, tapi suaranya kecil sekali, Mas Restu. Ya, maaf, sebentar, Pak. Di lokasi ya, Mas. Oke, silakan. Ya, halo, assalamualaikum, Siwa. Nanti dibantu ya, Mas. Iya, oke, silakan, Mas Restu. Ya, halo, Mas Siwa. Pak Siwa. Halo. Ya, pertamanya saya mau silaturahmi pada Pak Siwo, dan keduanya kan gini ya, Pak. Kalau boleh sih saya minta nomornya Pak Siwo, karena saya takut lain kali kalau kehilangan Pak Siwo, kalau Pak Siwo sudah nggak siaran lagi di sini, di radio. Boleh nggak kira-kira saya minta nomornya Pak Siwo? Nanti mungkin di akhir acara ya, Mas Restu. Bisa coba telepon ke studio ya, Mas ya. Oh iya. Pertanyaannya, ini, Mas Restu. Ya, saya mau bertanya gini Pak Siwo, halo. Ya, silakan. Ya, Tuhan Allah kan tiada terbatas. Nah, dan Tuhan Allah kan maha pemurah, maha penyayang kepada semua makhluknya. Yang saya mau tanyakan gini, iblis itu makhluknya Allah atau bukan? Dan suatu saat dia... Gimana iblis kenapa? Ya, iblis itu termasuk makhluknya Allah bukan? Nah, dan
Yang namanya makhluk kan katanya kan kesalahannya kan terbatas, dan kasih sayangnya Tuhan kan nggak terbatas. Saya mohon sharingnya kepada Pak Siwo gimana ini. Ya, baik. Siwo bisa terdengar dengan jelas, Siwo ya? Iya, bisa. Oke, baik. Terima kasih, Mas Restu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan, Siwo. Wah, saya belum jawab, saya belum tahu gitu. Monggo. Kasihan. Mas siapa tadi? Restu. Mas Restu ya. Beliau pertama ingin silaturahmi. Terima kasih banyak ya Mas Restu atas silaturahminya. Semoga silaturahminya bukan sekedar formal ya. Konon kalau tidak berkunjung katanya tidak bersilaturahmi. Tapi kita punya saling berkunjung, tidak harus dengan fisik toh. Nah, mudah-mudahan kita mempunyai tali yang lebih kuat ketimbang sekedar tali hubungan fisik ya. Sehingga kita benar-benar bisa terus bersilaturahmi, bukan sekedar bersilaturahmi yang formal, physically, seperti yang sering kita dengar. Terima kasih atas silaturahminya, semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Mas Restu. Kemudian masalah nomor HP, Mas Brian. Ya. Mas Brian, karena beliau meminta secara khusus, maka saya juga akan menyebutkan di sini tanpa harus menunggu akhir acara. Dalam rangka saya menghormati beliau karena sampai dia on air untuk menanyakan itu. Silakan hubungi HP saya dan saya mohon maaf menyebut sekali ya. Mas Restu tolong dicatat HP saya 0817 44 92 95. Ya, bagi yang berkenan selamat ber-HP FM. Mohon kalau bisa sekitar jam 10 sampai jam 12 siang atau jam 10 sampai jam 12 malam. Ya, kecuali kalau punya kepentingan yang mungkin serius, monggo. Itu Siwo? Ya. Jadi 10 sampai jam 12 malam itu waktu besuk Siwo ya? Ya, boleh lah. Mau begadang juga boleh. Waktu besuk Siwo ya? Waktu berkunjung ya? Ya, 10 sampai 12 siang atau malam. Di luar jam itu boleh, meskipun kalau pas saya nggak bisa, saya akan bilang mohon maaf tidak bisa gitu. Dan tadi yang masalah yang diangkat oleh beliau bahwa Allah itu kan maha tak terbatas dan kasih sayangnya juga tak terbatas. Maksudnya kasih sayang kepada makhluknya. Nah, iblis itu kan salah satu makhluknya juga. Nah, bagaimana nih wujud kasih sayang Allah ya kepada iblis? Ini pertanyaannya apa banget sih? Apa yang nyeleneh, antik, tapi sulit. Tapi sulit juga. Wah, ini langsung ada yang ngepen Mas Fayed. Coba kan, namanya bener gak gitu. Sebentar, maaf. Mohon maaf sebentar. Mas, tadi Mas Restu ya? Iya. Saya mohon maaf mungkin tidak tuntas. Ada makhluk, ada iblis, ada manusia, ada malaikat. Saya ingin coba 3 itu saja ya. Nah, masing-masing mempunyai ruangnya tersendiri. Kalau malaikat dan iblis itu alamnya adalah alam gaib, sementara manusia ada di alam yang syahadah. Malaikat disebut makhluk yang baik, iblis disebut makhluk yang buruk. Manusia bisa baik, bisa buruk. Nah, tiba-tiba saya teringat begini, apakah iblis bisa baik? Kalau manusia bisa baik, bisa buruk. Malaikat adalah makhluk yang baik dan iblis makhluk yang buruk. Pertanyaannya, bisakah iblis itu menjadi baik? Ada beberapa
beberapa informasi yang saya tangkap, meskipun masih sangat relatif dan belum tuntas, ya jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Ya siapa tahu ada manfaatnya, paling tidak sebagai tambahan data. Kita pernah mendapatkan pelajaran bahwa iblis itu punya ikatan perjanjian kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa dia menjalani masa hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, batas hukuman dengan iblis itu sampai datangnya hari kiamat. Manakala hari kiamat tiba, maka batas hukuman bagi iblis selesai. Nah, itu satu. Kemudian kedua, saya juga mempunyai pemahaman bahwa setiap hukuman yang dari Allah itu juga berfungsi sebagai kafarah, berfungsi sebagai sterilisasi dari dosa-dosanya, berfungsi sebagai pembersihan terhadap kotoran-kotoran yang pernah ada pada dirinya, berfungsi sebagai pensucian terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kalau Allah menghukum itu bukan karena dendam, bukan karena sakit hati, karena tidak ditaati perintahnya, bukan. Itu juga antara lain adalah bentuk kerahman rahimannya, bentuk kekasih sayangnya kepada makhluknya, bahwa dalam sistem keadilannya Allah juga menurunkan hukuman-hukuman bagi yang berdosa, dan hukuman itu juga berfungsi sebagai pendidikan. Hukuman itu berfungsi sebagai pensucian. Tentu bagi orang yang mampu mensikapi hukuman-hukuman itu. Nah, jadi yang merasa sedang dihukum Tuhan ini, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya. Karena pada saat dihukum Tuhan itu kita juga sedang dididik dengan hukuman itu. Seperti kalau kita sekolah, di sana ada hukuman dari Pak Guru, bukan karena Pak Guru dendam sama kita, ya, kecuali memang gurunya nggak bijak. Tapi kalau Tuhan kan pasti maha bijak, kan? Ya. Nah, terkait dengan iblis, kalau masa hukuman itu telah habis, yaitu masanya sampai hari kiamat, nah, berarti masa hukuman itu selesai. Dan pertanyaannya, setelah masa hukuman selesai dan hukuman itu sendiri merupakan satu bentuk kasih sayang dalam wujud pendidikan kepada makhluknya, apakah kemudian iblis bisa menjadi baik? Yo, di PR nih buat Mas Restu. Kalau seseorang bersalah, kemudian oleh peradilan dinyatakan dia dihukum sekian tahun. Nah, setelah hukumannya selesai, apakah dosa di hadapan manusia, di hadapan hukum, itu berarti sudah dipenuhi? Nah, ya, semestinya pengadilan manusia dan hukuman manusia juga semestinya membuat jera untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, tidak mengulang kesalahan yang sama itu juga mempunyai makna bahwa kita kembali kepada jalur yang benar. Kembali ke jalur yang benar juga mempunyai makna kita kembali kepada kesucian. Jadi hukuman punya fungsi untuk pendidikan, perbaikan. Tentu kalau hukuman itu sesuai dengan skala keadilannya. Kalau hukuman manusia kayaknya sering ya, ya kadang-kadang kok bisa begitu gitu ya. Banyak orang yang tidak salah bisa dihukum, banyak juga orang yang salah malah lepas dari hukum. Ya itulah, kadang-kadang manusia kan bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Tapi kalau itu keadilan dari Allah, pengadilannya pengadilan dari Allah, hakimnya hakim dari Allah, maka seluruh proses dan seluruh yang terkait dengan masalah peradilan dan penghukuman itu maka akan mempunyai proporsionalitas yang sangat-sangat terjaga dengan keadilan yang murni, dan benar-benar hukuman itu manakala diterima
sebagai rahmat dari Allah, sebagai sarana dari Allah, maka hukuman itu bisa menjadi ujian, dan ujian itu bisa menaikkan tingkat mutu kedirian kita. Dan itu juga berlaku bagi iblis. Itu sepanjang yang saya pahami. Jangan tergesa-gesa diterima, jangan tergesa-gesa ditolak. Menerima atau menolak ada resikonya tersendiri, ada akibat baik atau akibat buruknya, sangat tergantung bagaimana kita untuk memanage diri, menolak atau menerima sesuatu. Jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan apapun keputusan kita, menerima atau menolak, itu bisa memperbaiki proses kehidupan kita. Saya kembali kepada Mas Brian. Iya, Siwo, kelihatannya harus istirahat sejenak karena waktunya mepet sekali, Siwo. Kita break dulu sebelum kita nanti memasuki sesi kedua ya, Siwo ya, untuk membacakan SMS yang masuk. Monggo, Siwo. Mati. Monggo, Siwo. Boleh ya? Monggo. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi